Kira-kira akhir September yang lalu, saudara, salah seorang anak kami di Jakarta, dia punya kantor di daerah Roxy. Hari itu dia telepon saya sambil menangis. Saya pikir cucu saya sakit. Enggak. Terus ya wajar saya tanya, kamu ribut sama istrimu ya? Enggak juga. Nangis lagi dia. Oke, saya diamkan untuk dia selesai nangisnya. Terus dia bilang gini, Pak, aku baru diajar oleh seorang pengemis. Nah, kata diajar saya pikir dibukulin. Diajar gitu. Kenapa? Karena dia tahu saya shock? Enggak. Maksudnya, ini hari keempat dia datang. Dan hari ini saya bertobat. Dia cerita begini. 4 hari yang lalu, saya turun dari mobil, mau masuk kantor. Ternyata ada pengemis ini, ibu-ibu, sudah agak tua. Dia ikut masuk kantor. Saya pikir dia perlu uang. Saya kasih uang, dia nggak mau. Akhirnya masuk, ya saya suruh masuk. Dia cuma cerita. Akhirnya saya kasih minum, nggak mau juga. Setelah dia cerita, dia bilang terima kasih Pak. Dia heran, ya sudah dikasih nggak mau kok. Besok datang lagi pengemis itu, cerita lagi. Nah, anak saya mikir, oh mungkin dia butuh makan. Ditawari makan, tidak mau juga. Cuma cerita, terima kasih. Hari ketiga balik lagi. Nah, anak saya mikir gini, uang tidak mau, air tidak mau, makanan tidak mau, oh mungkin pakaian. Di kantornya dia, itu tempat kami taruh barang yang mau dikirim ke Papua. Ya, ada sepatu, ada macam-macam lah, buku, pakaian, kadang-kadang makanan semua. Nah, terus dia bilang kepada sekretarisnya, coba carikan baju yang cocok untuk ibu ini. Dia nggak mau juga. Ya sudah, tapi di situ hati anak saya itu mulai mikir, orang ini maunya apa? Dia nggak harap besok datang. Datang lagi hari keempat. Enggak, datang lagi ini dia tanya, ibu ini maunya apa? Uang tidak mau, minum tidak mau, makan tidak mau, pakaian tidak mau. Dengarkan. Pak, saya itu senang sekali karena di sini saya bisa didengarkan cerita saya. Saudara, anak saya langsung menangis. Simple. Dunia hanya butuh kuping. Ketika semua orang berkata, sorry, I'm busy. Please just email me. Sudah dengar kata itu? Don't call me, just SMS me. Saudara, dunia perlu telinga untuk mendengar. Anak ini berubah. Seringkali kita berkata, betul bacaan dari Reader Digest tadi, pikiran kapitalis ya orang perlu duit. Ternyata tidak. Setelah sekian ribu tahun Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, ternyata gereja sebagai agen tunggal. Saudara tahu kata agen tunggal? Bahasa Inggrisnya apa agen tunggal dia? Soul agent, soul distribution, something like that. Agen tunggal kerajaannya ternyata sudah nyimpang jauh. Saudara, sudah 2 tahun ini, tahun depan tahun yang ketiga, Roh Kudus menyuruh saya dengan kaget waktu 2 tahun lalu, awal 2007, dia menyuruh saya. Dia bilang, keluarkan Yesus dari gereja. Saya bingung. Dengarkan, keluarkan Yesus dari gereja. Lalu dia bicara tegas lagi, sampaikan kepada dunia bahwa aku bukan orang Kristen. Lebih kaget lagi. Pernah mikir nggak ini, saudara? Selama gereja memiliki Yesus sebagai milik gereja, maka orang lain gak akan terima dia. Cepat mikir, ya atau tidak? Selama gereja hanya memikir Yesus itu milik orang Kristen dan Yesus itu beragama Kristen, maka dunia gak akan terima dia. Setuju tidak? Nah, ini waktunya kita melepaskan Yesus dari pakaian kekristenan. Biar Yesus jadi Yesus. Harus, tidak bisa tidak. Gereja sudah sibuk dengan dirinya sendiri sampai kita lupa tanggung jawab ini. Coba renungkan. Kalau suatu hari saudara ke toko, mau beli beras, mau beli gula, mau beli minyak goreng, simpel saja. Ternyata kaget, di toko itu saudara ke toko sebelah, ke toko yang lain, sampai ke beberapa toko sama. Berasnya ada label beras Buddha, beras Katolik, beras Advent, beras Islam, gula Hindu, minyak goreng Buddha. Ngerti ilustrasi ini? Ayo, kalau kita orang Kristen beli gak kalau ada label begitu? Ayo jujur aja, beli tidak? Tidak, karena di label itu bukan milik orang Kristen, ya milik yang punya label itu.
Nah, selama ini gerejalah yang berdosa besar, membuat dunia nggak tertarik pada Yesus karena kita label dia dengan Kristen. Saya percaya saudara kaget dengar kata ini. Saya juga kaget waktu itu, dan saya tidak pernah terpikir bahwa selama ini kita salah. Buktinya di Australia saja, begitu orang ngomong Yesus, langsung kata-kata apa yang keluar? Tahu bukan orang Australia kalau ngomong soal Yesus, dan tidak salah. Karena gereja tidak bisa memberi jawaban. Saudara sadar nggak? Surga itu sebagai pabrik dan punya produk. Semua produk surga itu tidak mungkin diproduksi oleh pabrik yang lain. Jawab dulu ya atau tidak? Oke, saya sebutkan 8 saja dulu. Produk surga ada ratusan, tapi 8 saja. 1, forgiveness. Jujur, agama mana di dunia yang Tuhannya menyediakan pengampunan? Maafkan saya kalau saya berkata, semua agama di dunia pengampunan tergantung umatnya bisa lakukan nggak hukum itu. Betul? Semua agama di dunia pengampunannya tergantung berapa amalmu, berapa banyak kamu nyiksa dirimu, nanti kamu ditimbang. Betul, itu semua agama. Produk terbesar surga yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain adalah pengampunan. Kalau ada psikolog di sini, silakan berbicara. 80% penyebab orang punya gangguan jiwa karena guilty feeling, rasa bersalah yang gak selesai-selesai dalam hidup. Betul? Lihat itu. Nah, seharusnya gereja marketingnya bagus. Ada produk forgiveness, free. Kedua, salvation. Tidak ada kelompok lain yang punya keselamatan. Keempat, sukacita. Kelima, kesembuhan. Keenam, damai sejahtera. Ketujuh, kasih. Kedelapan, mujizat. Dan ada ratusan yang lain lagi. Betul atau tidak, saudara? Nah, kalau gereja sadar bahwa produk-produk ini tidak akan bisa dijual, kalau saya pakai istilah bisnis, di kelompok yang lain atau toko yang lain, betapa jahatnya gereja nimbun semua produk itu di dalam kebaktian. Ketika dunia sedang desperate seperti ini, kita pura-pura tidak tahu. Ayo kita sadar, saudara. Maka itu, saudara, yang kenal saya dari tahun 85 saya pertama kali ke Sydney. Kok sini sudah 20 tahun kita nggak ketemu, baru ketemu tadi. Saudara kenal saya sekian puluh tahun, saudara kan tahu mengapa sampai hari ini saya tetap berkeputusan tidak akan buat gereja. Maaf kok saya tambahkan kalimat ini. Saudara percaya kalau saya katakan saya sangat mampu untuk buka gereja, bukan sombong. Maaf saya berkata, iya atau tidak? Saya sangat bisa, maaf. Kenapa saya tidak mau? Sebab akhirnya semua gereja hanya sibuk bicara performance, lupa produk-produk ini ditimbun di sini. Saudara, seluruh hukum dunia sama. Kalau di sebuah negara mana saja, ada kebutuhan pokok ketika rakyat sedang lapar dan ada orang nimbun, tahu hukumnya? Subversif. Itu menghancurkan negara. Ternyata gereja begitu jahat. Renungkan, kapan Yesus yang pernah lahir itu dikenal oleh mereka? Saudara lihat, sudah sekian tahun terakhir Christmas lebih terkenal rusanya dan Santa Clausnya daripada Yesus. Sekarang Christmas itu orang pakai tanduk menjangan. Betul nggak? Tanduk rusa itu Christmas. Orang pakai topi Santa Claus itu Christmas. Ini penipuan. Mana Yesusnya? Mengapa mereka mencari yang lain? Gereja yang salah. Sebab gereja tidak bisa membawa Yesus ke dunia. Akhirnya mereka jadi kabur. Kita harus menyadari itu. Mengapa gereja tidak menyadari ini? Ketika dunia sudah membuang Yesus, kita hanya nikmati buat diri sendiri saja.
Ayo keluarkan Yesus segera dari gereja. Dia nggak betah di sini, saudara. Dia maunya di luar bersama orang-orang menderita. Setuju tidak? Yesus sudah nggak betah di dalam gereja sebab kemunafikan terlalu banyak.